Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ketemu lagi dengan Kang Didi seperti biasa di channel Abu Azkia. Oke. Dan kali ini kita akan membahas sesuai dengan pesanan subscriber Kang. Ya, subscriber Mas. Ingin bercerita tentang masalah hajian ketika di Mekah. Oke. Jadi Bisa langsung saja nih kita ceritakan bagaimana perjalanan Kang Didi waktu di Mekah Al Mukarramah ketika hajian ya. Oke. Gimana Kang? Siap. Langsung Kang. Ya. Ini Podcast ini disponsori by Abuca, teh kombucha segar dan menyehatkan. tagline-nya ini hajian gratis lah. Hajian gratis lah. Ya. Gimana caranya? Ya kalau pada prinsipnya kan ibadah itu kan sebetulnya gratis ya. Kalau kita ke masjid bayar nggak akan gratis. Iya. Nah. Ini masalahnya kan sekarang ada kenaikan haji yang katanya naik ya. Naik. Kalau nggak salah tuh sekarang di sekitar 4,9. Iya katanya naik ya. Naik lagi. Agak-agak. Jadi udah lama gitu ya, nunggunya puluhan tahun ya. Sekarang naik lagi harganya. Tapi ini ada sebelum kita ke tadi ngejawab, ini ada sedikit informasi katanya wallahu alam nih saya juga harus cross check. Nanti hajian tuh bisa daftar mandiri, mudah-mudahan aja benar gitu. Masya Allah ya. Jadi daftar mandiri, jadi pas waktu hajian tuh kita bisa kayak umroh aja kan, umroh mandiri datang ke sana, haji mandiri. Karena pemerintah Saudi Arabia kan sekarang lagi gencar-gencarnya ini ya, wisata religi itu kan. Wisata religi, betul. Seperti itu. Jadi untuk haji umroh nanti nggak harus nunggu sesuai bertahun-tahun, yang penting ada uang untuk beli tiket pulang pergi. Ya. Terus wallahu alam kalau memang benar, kayaknya Haji Furoda ini udah bye-bye nih. Kan Haji Furoda lumayan kan? Besar ya. Itu. Betul. Ya. Itu mungkin perbandingan ketika kita bahas haji yang sesuai budget Kang ya. Nah, iya. Cuma kita nanti Kang Didi akan kasih gambaran ketika di Mekah mendapatkan hajian gratis. Hajian gratis. Itu bagaimana tuh Kang? Oke, siap. Siap ya. Jadi sebetulnya mah privilege ini hanya khusus bagi yang bermukim di Mekah gitu ya. Betul ya. Atau di Madinah. Ya intinya di Saudi Arabia lah. Misalkan. Jadi saya pernah ditanya sama subscriber itu, hajian tuh bayar berapa? Ya kalau yang saya tahu ya, seperti kita datang ke masjid kan gak usah bayar. Jadi ketika hari hajian, betul. musim haji, ya kita tinggal melaksanakan ritual aja. Hajian saja, betul. Nah itu, jadi permasalahannya adalah mungkin yang berat itu kan bagi yang tinggal di luar Saudi Arabia. Nah, karena sebenarnya kan rumah Allah itu kan bebas buat siapa saja, untuk buat muslim lah gitu kan, yang untuk beribadah ke sana. Cuma mungkin kita tidak tahu saja langkah-langkah bisa untuk sampai ke sana gitu Kang ya. Betul. Nah itu ya, seperti yang di podcast sebelumnya, untuk ke sana kan bisa lewat jalur TKI kan. Nah, jalur TKI kita kerja di sana gitu ya. Terus mungkin kalau memang benar itu ada misalkan haji mandiri ya kita menyengajakan datang ke sana gitu ya. Betul. Dulu Kang Didi sana waktu masuk ke jalur TKI berarti ya? Jalur TKI. Udah kerja di sana. Kerja di sana. Nah, setelah kerja di sana kan ya kalau kita kerjanya di orang lain, di majikan misalkan, ya kita minta izin misalkan mau haji, mau umroh, kecuali kita bisa bebas, kita milih kerja di mana aja sesuka kita. Iya. Itu lebih mudah lagi gitu. Izinnya kan tergantung kita mau haji. Tapi kan kadang-kadang tergantung majikan kan ya, waktu kalau kita sebagai TKI gitu ya. Ibaratnya kalau bahasa Sundanya memilihkan lah gitu ya. Kalau ada yang dapat majikan yang baik ada yang dapat majikan yang nggak baik gitu kan. Ya itu memang. Jadi meskipun dapat jalur TKI juga, kita nggak bisa memastikan bisa hajian, tergantung karakter majikan lah gitu ya. Kadang ada yang ngasih kita kebebasan untuk bisa hajian, kadang ada juga yang ditahan juga ada gitu Kang ya. Ada, tapi ada satu syarat yang saya pernah ceritakan, yaitu kabur sih. Wah, kabur ini udah kita ceritakan kemarin ya. Kalau majikannya nggak ngizinin ya kabur gitu. Betul. Karena memang pada intinya kita kerja di Mekah itu salah satunya bisa hajian sih Kang. Iya. Ya, gimana kita bisa haji umroh kapan lagi? Betul. Gitu. Betul ya. Jadi mungkin tukang ini salah satu ekstremis juga. Bisa kabur dari majikan. Nah, maksud saya tuh gimana teknisnya setelah di sana? Ya sebetulnya kalau zaman sekarang enak. Kalau zaman saya dulu kan sosial media belum ada, terus informasi-informasi kan semacam akun-akun sosmed, belum ada yang spill masalah gituan. Lu hanya blog aja dulu. Blog paling
sosial media yang pertama itu Friendster waktu zaman saya di Betul, Saudi itu udah ada Friendster. Dulu untuk informasi agak sulit ya. Sangat minim. Kalau sekarang kan banyak nih ya yang influencer yang konten kreator yang tinggal di sana tuh. Iya. Ngasih tahu gimana hajian misalkan. Terus gimana kalau melewati jalur-jalur kan di situ tuh keamanan ketat banget kalau hajian. Ada jalur-jalur tikus katanya. Betul. Itu ada istilah haji sendal jepit. Sekarang tuh istilah gitu. Jadi hanya pakai sendal jepit bawa ransel. Nah kayak gitu. Jadi sebetulnya kan sekarang solusinya sebetulnya sekarang itu kalau mau hajian insya Allah lebih mudah. Kita tinggal prepare, kita tinggal cari informasi. Misalkan gimana sih ritual hajian harus disiapin dulu kan ilmunya. Kemudian ya kita harus tahu nih jalur-jalurnya kayak kita mau pergi ke Jakarta kan misalkan. Kita naik angkot apa, terus gimana nanti ke jalan apa, naik Grab dan lain sebagainya. Itu kan harus pelajari dulu sih. Nah, mungkin sebenarnya di samping jalur TKI juga mungkin buat teman-teman yang masih sekolah gitu ya, mungkin setingkat SMA, kadang-kadang kita pengen kuliah di luar negeri nih. Ada sebagian yang pengen kuliahnya ke daerah Saudi Arabia mungkin atau yang pesisiran lah Saudi Arabia. Itu bisa dimaksimalkan mungkin Kang ya ketika menjadi mahasiswa Kang ya. Oh iya, hajian bisa itu yang sedang mahasiswa. Itu gratis itu loh. Iya betul. Bahkan dapat uang. Dapat uang juga itu. Bisa itu gratis jadi mutawif di sana gitu kan. Dan yang ketiga ada satu lagi kalau nggak salah. Itu ada kuota dari pemerintah untuk menjadi bagian panitia hajian di sana Kang. Ya mungkin itu terbatas juga tapi ya. Kayak mutawif itu. Iya betul ya. Mungkin untuk logistiknya gitu kan yang mungkin kayaknya informasinya terbatas kayaknya. Iya, untuk kalangan tertentu sendiri biasanya. Betul. Nggak terbuka untuk umum soalnya pasti rebutan. Kalau mendengar untuk hajian mandiri juga sekarang udah mulai ini ya, apa namanya? Rame ya. Di sosmed rame. Harusnya memang kita bisa masing-masing, dalam artian bukan masing-masing, cuman pada artian harus bisa mandiri untuk bisa sampai ke sana gitu. Tanpa harus lagi mengandalkan kuota pemerintah gitu kan. Iya. Bahkan juga sekarang umroh pun kalau kita memang niatnya untuk melaksanakan umroh kalau umroh kan di kota Mekah ya, di Baitullah gitu kan. Kalau kita pengen hanya sebatas untuk umroh saja bisa sekarang untuk low budget Kang ya. Untuk umrohan saja gitu ya. Backpacker seperti itu gampang sebenarnya nggak kita ikut untuk travel misalnya gitu ya. Bisa saja. Dan sekarang memang harus mengupgrade diri sih supaya dapat informasi yang utuh untuk bisa sampai ke sana. Yang backpacker aja kan ya udah prepare dari Indonesia. Nah, misalkan kita mau nginep di hotel apa, budgetnya berapa, terus makan berapa nanti selama di sana itu udah dipikirin itu. Betul. Nah, kalau yang yang kisah saya itu, kalau saya kan alhamdulillah kebetulan saya jadi mutawif di Wahana Plus ya. Yang mana fasilitasnya ya VIP sih kalau saya. Itu untuk hargaan berapa dulu Kang? Tahun berapa itu? Ya ratusan juta juga untuk VIP-nya. WNA Plus. Nah, untuk haji normalnya berapa? Di zaman berapa itu? Itu tuh ya 25 ada masih 25 ya? Mungkin 25 ke bawah. Ke bawah ya. Nah, saya 2007 saya sana. Nah, jadi maksud saya ngelihat teman-teman yang memang bukan mutawif, ya mereka benar-benar cuma datang ke sana ya, datang ke tempat-tempat untuk ritual haji, ya benar-benar bawa ransel aja kayak orang mau hiking. Betul. Tidur di jalan bisa, tidur di masjid bisa, dan ada cerita dari Ustadz Mu'tasim pernah, itu tuh kan si waktu musim haji tuh si masjid tuh kayak ini, kayak apa ikan asin tuh ngederet ngampar full jadi nggak ada space buat tidur. Nah ketika kita pengen kencing, pengen ke air, pas kita pulang dari air udah keisi orang lain. Saking padatnya. Bahkan saya ngeliat juga ada yang di jalan-jalan tidurnya. Jadi ini sih tidak recommended sih kalau untuk bawa keluarga ya, mungkin untuk sendirian lah atau sama teman-temannya sih kayaknya. Untuk yang mau ini, yang mau apa sih, mau berepot-repot ria lah itu. Bahkan sampai jalan ada haji masian. Jadi jalan itu dari Mina ke Arafah tuh jalan. Gitu. Dan saya lebih melihat yang agak gokil juga itu ada ya namanya kan beda karakter ya. Mungkin orang Pakistan, orang mana. Itu anak, suami, istri, dan itu banyak kan
naik ojek banyakan. Dan itu dipaksain, udah bilang, udah jangan. Itu dipaksain, ya nggak maju-maju mau motornya. Satu lagi. Ini tiket masalah motor ya. Kemarin ada yang sampai jalan kaki juga ya, sempat viral gitu kan. Iya. Yang kedua juga ada yang bawa motor juga dengan anaknya gitu kan. Iya. Di mana itu? Maksudnya dari Indonesia. Dari Indonesia itu. Oh ini mah enggak, itu maksudnya motor yang di sana ya, ojek di sana ini maksudnya. Ini buat ya, apa namanya, sedikit masukan buat teman-teman juga barangkali mau pakai motor atau pakai mobil langsung ke Saudi bisa sebenarnya. Ya itu dia, makanya harus kuat mentalnya. Soalnya itu perjalanan kan. Iya, kita melewati beberapa negara ya. Lama banget. Kebanyakan sih yang mungkin kita ketahui lewat jalur Batam, Singapura mungkin ya, ke Malaysia, Thailand, ke atas lagi mungkin ke Myanmar mungkin. Nah itu mah kayaknya lewatnya ke daerah India lah. Kayaknya harus resign dari kerjaannya atau dia punya bisnis kayaknya gitu. Itu kemarin sempat viral tuh motor hampir 6 bulan, kalau sempat 8 bulan ya. Itu saya belum riset itu kira-kira dia untuk hidupnya, kos hidupnya gimana, bawa uang berapa gitu. Kalau kemarin kita lihat di channel YouTube-nya itu beliau cuma mengatakan walau gitu ya, cuma bakal 300.000 rupiah. Berarti selama perjalanan wallahu alam juga apakah dia ada yang ngasih? Ada komunitas di sana. Komunitas motor kalau nggak salah. Iya. Jadi tapi kalau setiap negara memang setiap negara ada komunitasnya. Kalau tidak salah ya, itu langsung semacam dijamu lah, dikasih penginapan, lalu berangkat lagi. Mungkin dikasih buat bekal bensin juga gitu, nggak mungkin kalau. Tapi itu ibaratnya memaksakan, ibaratnya bukan kewajaran lah. Betul. Ya kalau yang masih umum itu ya itu ketika kita memang tinggal di Saudi. Kita gratis hajiannya, tinggal datang, tinggal bawa ransel segala macam, makan di situ. Ya ritual laksanakan. Kalau nggak ada kendaraannya jalan kaki, kalau ada kendaraannya ada naik kendaraan gitu kan. Ya selesai itu aja sih. Jadi intinya mah privilege aja khusus hajian gratis tuh bagi yang mukim di sekitar Hijaz, Makkah, Madinah. Itu aja sih dari yang saya alami itu seperti itu saya lihat. Yang paling penting mungkin belajar apa namanya, baca buat ilmu manasikil hajinya harus dipelajari dulu. Betul. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan bahkan ya di situ teman-teman TKI itu ya mungkin namanya juga manusia, al-imanu yazidu wa yanqus, naik turun. Sayang itu pas musim hajian gak mau hajian. Alasannya itu udah bosan cenah. Padahal kenapa bosan gitu, mumpung di sana. Itu udah saya mau hajian mungkin yang ngerasa capek atau gimana. Padahal kalau kita ya mikirnya yang di Indonesia tuh ya. Pengen itu. Ya tiap tahun aja udah. Orang tinggal di Mekah gitu kan ibaratnya. Nah itu maksudnya buat teman-teman, buat penyemangat. Kalau memang tinggal di Mekah ya pas musim hajian ya, kalau itu kan pahalanya besar ya, hajian aja walaupun emang wajibnya sekali. Tapi bahkan ada sebagian jemaah haji di kita tuh kalau sudah di hotel disangkanya masuk ke lingkungan masjid gitu, udah kelihatan Ka'bahnya, sholatnya nggak di Masjidil Haram Kang ya. Padahal sayang ya. Padahal turun aja. Berapa kan nilai sholatnya juga gitu kan. Ya, kecuali memang ya kalau yang saya rasakan kemarin pas umroh aja itu tuh memang yang namanya jalan ketika sholat wajib aja dari depan Ka'bah sampai ke hotel tuh penuh Kang. Sampai kita tuh mau sholat di mana lagi gitu ibaratnya. Makanya itu mah minimalnya ya kalau di sana setengah jam sebelum adzan sih udah berangkat. Kalau di kita kan pas komat berangkat ya, kalau di Indonesia ya. Di sana mah setengah jam sebelum adzan. Kalau memang mau kebagian di dalam ya udah keluar dari hotel sih. Yang terpenting mungkin menjaga wudhu Kang ya. Karena mungkin akses ke air kalau kita nggak siap-siap buat bawa bekal. Iya. Ada lihat Ustaz siapa ya di Ka'bah itu mempraktekkan cara wudhu yang praktis tuh. Iya, menjaga wudhu. Kalau wudhu sih mungkin kita bisa wudhu pakai air ini, air minum. BAB-nya itu, BAB BAK-nya itu yang repot kalau ini. Karena harus keluar lingkaran. Itu mah ya Allah perjuangan itu. Mau udah sholat depan Ka'bah itu udah pagi gini nih. Kan nanti membentuk keliling, katanya sholat biasa aja. Pas mau sholat langsung ngebentuk keliling gini. Ya ibaratnya rapat kita tuh kayak itu tuh kayak bernilai ratusan juta rupiah gitu ya, sap itu tuh. Pokoknya ya kalau nggak siap-siap ngejaga rapat gini ya keluar ke belakang akhirnya jauh dari Ka'bah. Itu memang yang saya rasakan, dan itu kita nggak kenal siapa, pokoknya kerjasama aja. Pas soalnya itu kan ada polisinya yang ngeganggu apa, stop, udah disingkirkan, ditarik ke di atas.
Nah, itu sih jadi unik sih. Jadi kalau di sini mah sholat sop itu kan nggak rebutan. Iya. Di sana mah ya Allah itu kayak rebutan apa ya? Sembako kali ya. Sholat So, ini sholat menjaga sop. karena mereka tahu nilai pahalanya Iya, misalnya. seperti itu. Jadi kalau bisa gratis nggak? Ya yang saya tahu gratis, nggak usah bayar gitu. Kalau bayar itu mungkin ya yang saya tahu dulu tuh kalau ke travel sih misalkan tinggal di Riyadh nih. Kan untuk sampai ke itu kan suka ada mungkin yang mengakomodir ya untuk masalah hotelnya, masalah apa transportasi dari Riyadh Makannya juga ya. Makanya itu mungkin bayar untuk itu. Tapi kalau kita mau mandiri, ya seperti taruhlah contohnya itikaf lah misalkan di masjid, kan tinggal persiapan nih, bawa bekal buat sahur, bawa apa selimut apa kayak. Gitu. Tapi kalau hajian sepertinya meskipun mandiri juga belum terlalu ini Kang ya, belum terlalu apa namanya bisa dilaksanakan mungkin ya. Tapi mungkin bisa saja. Ya, cuman berbeda dengan umroh. Kalau umroh kan kita setiap bulan dengan inisiatif sendiri kita bisa cek tiket pesawat, cek tiket hotel juga gitu ya, ataupun transportasi, atau kita bisa memilih untuk biaya hidup di sana udah kelihatan. Tapi kalau haji kayaknya termasuk yang lainnya juga kan bisa seperti itu. Gini nih, misalkan sebulan sebelum musim haji udah kesana berangkat. Wah, iya, betul ya. Jangan balik lagi dulu sebelum haji. Karena ada bisa sekarang agak panjang. Bisa umroh. Itu kebanyakan gitu loh. Jadi nih tapi jangan ditiru nih ya. Umroh terus bilang ke ininya travelnya, mohon maaf ya saya emang nggak akan pulang ke Indonesia. Sampai ada yang kerja, sama ada yang haji baru pulang. Langsung nunggu hajian dulu. Sampai gitu itu. Tapi untuk ya betul ya. Mungkin perbedaannya kalau diakomodir sama pemerintah mungkin termasuk kegiatan-kegiatan menginap di Musdalifah, ada dikasih tenda sama kita untuk kelompok mungkin Kang ya seperti itu ya. Makanya itu di ransel itu kita bawa tenda sendiri. Iya betul. Kalau sendiri mungkin kita kayak sama kita camping ya. Kayak camping lah, bawa alat masak segala macam. Tapi kan semangat sebetulnya asal sehat lah. Ketika kita di Musdalifah gitu, lapangan yang besar, yang lain pakai tenda, kita nggak ada. Seperti itu. Nanti kita ikut nebeng mungkin buat BAK-nya adalah itu di situ. Tapi sebenarnya di Mekah itu ya karena kan kotanya umat Islam ya, nggak terlalu khawatir lah. Justru makanan itu terjamin. Sampai yang sedekah itu sampai nggak dimakan di hotel tuh, di hotel ada, di jalanan ada. Bahkan orang-orang Saudi itu, orang-orang Arab itu kalau sedekah itu kayak kurma aja gitu mungkin Kang ya. Kayak semacam di lempar-lempar kan, saking banyaknya gitu. Halal gitu kan. Seperti itu. Sedekahnya kan seperti itu. Nah, jadi itu ya, jadi cerita buat teman-teman ya, itu kisah saya. Mungkin mudah-mudahan masih bisa update ya, walaupun saya 2007, sekarang 2023. Iya. Ya kurang lebih untuk yang mandiri-mandiri itu, bahkan teman-teman bisa lihat juga lah update-update di vlog-vlog para TKI yang bikin konten di sana. Betul. Yang hajian tuh kurang lebih kayak gitu. Ya. Makanya yang terpenting buat teman-teman kuasai 2 bahasa lah untuk bisa mempermudah komunikasi. Inggris dan bahasa Arab itu penting tuh. Jangan sampai misal di kemudian hari lah. Kadang tua-tua kadang misal kemudian hari. Tapi itu zaman dulu. Kalau sekarang di sana udah bisa bahasa Indonesia. Oh, udah banyak sekarang. Sunda masalahnya. Beneran. Pedagangan juga bisa bahasa Sunda sekarang. Bahasa Sunda. Itu lihat di vlog di channel saya ada tuh yang jualan pakai bahasa Sunda. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa juga ada. Udah enak sekarang berarti ya. Karena memang dari dulu memang Mekah itu tempatnya orang-orang sedunia yang datang ke sana gitu. Coba kenapa mereka bisa bahasa Sunda, bahasa Indonesia? Karena tiap hari itu ada yang haji dan ada yang umroh dari Indonesia. Betul. Rombongan ini pulang, yang ini datang. Tiap hari bayangkan ya gimana mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Betul. Apalagi ini modusnya kan bisnis. Iya, betul. Ya, motifnya bisnis dia. Dia emang untuk jualan. Nah, itu aja mungkin ya. Siap. Makasih Kang Didi nih. Terima kasih di channel Abu Atkia. Mungkin teman-teman yang tadi sudah request permintaan untuk menjelaskan, bisa nggak sih aja yang gratis? Bisa ternyata ya. Ajian gratis. Jangan khawatir, yang penting kita punya tiket yang kuat untuk bisa menjadi tamu Allah gitu kan. Harus niat. Semoga kita semua diberikan sama Allah kesempatan untuk berkunjung ke Baitullah. Amin. Oke, itu saja mungkin ya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cacos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, matiin. Kelar.